Halo, di video ini saya akan membahas tentang latihan soal persamaan nilai mutlak beserta pembahasannya. Nah, di sini akan ada 8 soal mengenai persamaan nilai mutlak dan di sini perintahnya sama, yaitu tentukan himpunan penyelesaiannya. Artinya, kalian diminta untuk menentukan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Pembahasan. Kalian juga bisa mengerjakan terlebih dahulu sebelum menonton pembahasan berikut. Pertama, untuk soal yang nomor 1 ini kita bisa menggunakan definisi. Jadi bisa langsung nih, X-3 sama dengan nilai mutlak X-3 sama dengan 5, berarti artinya X-3 sama dengan 5 atau X-3 sama dengan negatif 5. Kemudian kita pindah ruaskan, diperoleh X sama dengan 5 tambah 3 atau X sama dengan min 5 tambah 3. Kita sederhanakan, dapat X sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 2. Karena itu, himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah min 2 dan 8. Biasanya ditulis dari yang terkecil terlebih dahulu. Gitu. Sekarang nomor 2. Nomor 2 sama ya, kita menggunakan definisi, berarti artinya 6 min 3X sama dengan 3 atau 6 min 3X sama dengan negatif 3. Kemudian kita pindah ruaskan, diperoleh min 3X sama dengan 3 dikurangi 6 atau min 3X sama dengan min 3 dikurangi 6. Ketika disederhanakan, diperoleh X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 1 dan 3. Oke, di nomor 3 ini hasil dari nilai mutlaknya adalah negatif 3, sehingga kita bisa melihat dari definisi bahwa hasil nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Maksudnya hasil dari satu nilai mutlak ya, satu nilai mutlak ini pasti selalu positif. Jadi kalau dia nilainya negatif, maka tidak ada nilai X yang dapat memenuhi persamaan tersebut. Artinya persamaan nilai mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan min 3 tidak ada penyelesaiannya gitu, atau penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 kita pindah ruaskan terlebih dahulu sehingga seperti ini. Jadi kita bisa sederhanakan persamaan yang diketahui yang diberikan. Jadi 1 min X, nilai mutlak 1 min X sama dengan 5. Kemudian kita gunakan definisi. Sama ya, berarti kita peroleh min X sama dengan 4 atau min X sama dengan negatif 6, atau kita bisa menyebutnya X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 6. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 6. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ini kedua ruas sama-sama memiliki nilai mutlak. Artinya kedua ruas sudah memenuhi syarat nilai mutlak bahwa dua-duanya nilainya positif, sehingga bisa langsung kita bisa menggunakan cara kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan, kemudian ini kita bisa pakai rumus A kuadrat min B kuadrat, tinggal dijumlahkan kemudian dikurangi, kemudian kita sederhanakan, kemudian kita sama dengan K0, kemudian kita cari nilai X-nya yang memenuhi. Diperoleh X sama dengan negatif 20/3 atau X sama dengan min 12. Maka himpunan penyelesaiannya min 20/3 dan min 12. Nah, untuk persamaan ini kan salah satunya tidak memiliki notasi mutlak ya. Berarti kita gunakan definisi. Tidak bisa menggunakan kuadrat seperti sebelumnya. Tentukan batasnya terlebih dahulu. Kita melihat batasnya dari mana? Dari yang memiliki nilai mutlak.
kita sama dengankan 0 terlebih dahulu, sehingga 2x tambah 16 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, diperoleh x sama dengan negatif 8. Jadi dari suatu garis bilangan kita tentukan tanda negatif 8. Nah, dari negatif 8 ini kan ada yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Untuk 2x tambah 16 tetap jadi 2x tambah 16 ketika x-nya lebih besar sama dengan negatif 8. Dia berubah jadi negatif 2x tambah 16, negatifnya ketika x-nya lebih kecil dari negatif 8. Nah, seperti itu. Kalau seandainya dia sebelah kiri jadi negatif, kalau sebelah kanannya lebih besar sama dengan negatif 8, dia jadi tetap seperti di dalam nilai mutlaknya gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau lebih kecil dari min 8? Berarti persamaannya jadi seperti ini. Maka nilai mutlaknya nggak ada tanda nilai mutlaknya lagi, tapi langsung berubah jadi definisi, berubah jadi negatif 2x tambah 16. Kita ubah, kemudian kita pindah ruaskan x sama x, jadi min 2x dikurangi x jadi min 3x, 4 tambah 16 jadi 20. Berarti x sama dengan min 20 per 3 atau min 62 per 3. Nah, sekarang kita lihat min 62 per 3 itu di sebelah mana? Nah, sebelah kanan kan, padahal syaratnya x-nya harus di sebelah kiri, maka ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi persamaan. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang untuk x lebih besar dari min 8, berarti di sebelah kanan, maka nilai mutlak 2x tambah 16 tetap jadi 2x tambah 16, tinggal diganti di pindah ruas, sehingga jadinya 2x dikurangi min x sama dengan 4 dikurangi 16, lalu x sama dengan negatif 12. X sama dengan min 12 letaknya di mana? Sebelah sini ya, sebelah kiri. Padahal mintanya syaratnya x-nya berada di sebelah kanannya min 8. Maka untuk x sama dengan min 12 tidak memenuhi syarat batasannya. Maka persamaan 2x tambah 16 sama dengan x tambah 4 tidak memiliki penyelesaian. Sekarang nomor 7. Tentukan pertama, kalau seandainya menemui soal seperti ini, kan ada dua bentuk nilai mutlaknya, maka pertama yang dilakukan adalah tentukan pembuat nolnya dulu dari setiap bentuk nilai mutlaknya. Karena ada dua, berarti kita satu persatu ya. Yang pertama x min 7 dulu. X min 7 sama dengan kan 0, kemudian berarti x-nya sama dengan 7. Yang kedua x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Berarti di garis bilangan jadinya dibagi ada dua batasan, 2 dan 7. Karena ada 2 berarti ada 3 daerah. Yang lebih kecil dari 2 di antara 2 dan 7, dan yang lebih besar dari 7. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena terdapat dua batas nilai x, maka terdapat 3 daerah. Lebih kecil dari 2, di antara 2 dan 7, dan lebih besar sama dengan 7. Kenapa yang ini ada tanda sama dengannya, terus yang satunya nggak ada? Itu ngikutin definisi nilai mutlak yang x lebih besar sama dengan 0. Kalau dia lebih besar, tanda sama dengannya ngikutin, ada tanda sama dengannya gitu. Kalau lebih kecil nggak ada gitu. Makanya yang 7 juga ada tanda sama dengannya. Kita kembali ke pembahasan yang tadi nomor 7. Nah, karena ada 3 daerah, maka kita bahas satu-satu. Kalau lebih kecil dari 2, maka dua-duanya nilainya negatifnya. Maka yang x min 7 jadinya kebalikannya, yaitu min x tambah 7. Sedangkan x min 2 jadi min x tambah 2. Kalau yang satunya, karena dia masih di sebelah kirinya 7, maka tetap lawannya yaitu min x tambah 7. Yang kedua, karena dia sudah di sebelah kanannya 2, maka tetap seperti di dalam nilai mutlak. Kalau nilai mutlaknya x min 2, maka di dalam tetap jadi x min 2.
Nah, sekarang kalau seandainya dia sebelah kanan atau X lebih besar sama dengan 7, maka dua-duanya tetap. Nilai mutlak X min 7 tetap jadi X min 7, nilai mutlak X min 2 tetap jadi X min 2. Sekarang kita kerjakan. Untuk X lebih kecil dari 2, maka kita ngikutin ya sebelah kiri nih. Yang lebih kecil dari 2 berarti kan sebelah kiri ya. Maka nilai mutlak X min 7 jadi min X tambah 7. Nilai mutlak X min 2 jadi min X tambah 2. Nah, seperti ini. Ingat ya, tanda pengurangannya tetap jadi pengurangan. Baru setelah kurungnya dihilangkan, baru dia diganti, minus ketemu minus X jadi plus X, minus ketemu plus 2 jadi min 2. Kemudian kita sederhanakan. Nah, karena di sini ada ketemu min X tambah X jadi 0, 7 kurangi 2 jadi 5. Ini kan kalau disederhanakan jadi 5 sama dengan 3. Tidak memenuhi ya, karena nggak mungkin 5 sama dengan 3. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk X lebih besar sama dengan 2 dan X lebih kecil dari 7. Nah, kalau yang ini berarti ngikutin yang ini ya. Karena dia masih lebih kecil dari 7, untuk nilai mutlak X min 7, dia jadi min X tambah 7. Tapi karena dia sudah lebih besar dari 2, maka nilai mutlak X min 2 tetap jadi X min 2. Seperti ini. Baru disederhanakan, minus ketemu X jadi minus X, minus ketemu minus 2 jadi plus 2. Nah, ini minus X ketemu minus X jadi min 2X, 7 tambah 2 jadi 9. Ketika disederhanakan jadinya X sama dengan 3. Nah, setelah kita kita dapat X-nya, X sama dengan 3, kita lihat lagi apakah memenuhi batas atau tidak. Seperti sebelumnya tuh, kalau yang min 8, kalau di luar batasnya berarti tidak memenuhi. Nah, ini X sama dengan 3 berada di antara 2 sama 7 atau tidak? Karena berada di antara 2 dan 7, maka X sama dengan 3 memenuhi himpunan penyelesaian. Untuk X lebih besar sama dengan, ini ada tanda sama dengannya harusnya ya. Nah, ini kalau lebih besar berarti dua-duanya tetap jadi X min 7 dikurangi X min 2. Tetap ya, tetap seperti di dalam nilai mutlak. Tinggal disederhanakan, jadi min 5 sama dengan 3. Mirip sama yang ini ya, sama-sama tidak memenuhi. Kenapa sih bisa tidak memenuhi? Karena selain min 5 tidak mungkin sama dengan 3, kita juga di sini mencari nilai X, sedangkan nilai X-nya habis gitu. Oleh karena itu, maka himpunan penyelesaiannya adalah 3. Ini tanda titik 1, 2, 3 ini, simbol ini artinya jadi. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 3. Begitu. Kita lanjut. Nomor 8, yang nomor terakhir. Nomor 8 ini bentuknya persamaan kuadrat tapi memuat nilai mutlak. Gimana ya caranya ya? Pertama, misalkan dulu nilai mutlak 3X tambah 5 sama dengan A. Kenapa dimisalkan A? Karena kita punya nilai mutlaknya sama sebenarnya ini sama ini, cuman satunya dikuadratkan. Berarti kita bisa memisalkan yang diketahui, persamaan yang diketahui jadi A kuadrat tambah A dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan seperti ini. A tambah 2 dikali A min 1 sama dengan 0. Kemudian sama dengan kan 0. A tambah 2 sama dengan 0 atau A min 1 sama dengan 0. Maka A sama dengan min 2 atau A sama dengan 1. Tadi A merupakan apa? Nilai mutlak 3X tambah 5. Kita ubah lagi. Jadi nilai mutlak 3X tambah 5 sama dengan min 2 atau nilai mutlak 3X tambah 5 sama dengan 1. Nah, karena nilai mutlak tidak pernah, hasil dari suatu nilai mutlak tidak mungkin negatif, maka yang pertama, tidak ada nilai X yang memenuhi. Untuk nilai mutlak 3X tambah 5 sama dengan negatif 2. Bagaimana yang untuk nilai mutlak 3X tambah 5 sama dengan 1? Sama pakai definisi. Caranya berarti nilai mutlak 3X tambah 5 sama dengan 1 atau 3X tambah 5 sama dengan negatif 1. Tinggal disederhanakan, diperoleh X sama dengan negatif 4/3 sama dengan atau X sama dengan negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya min 2 dan min 4/3. Begitu.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.